cara mudah agar rezeki terus mengalir setiap hari, setiap waktu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua masih setia menemani saya di channelnya Enceng Kurniawan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dan kita bisa berbagi manfaat dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara mudah agar rezeki terus mengalir setiap hari, setiap waktu, insya Allah. Sebelumnya teman-teman semua, saya ingatkan kembali bagi teman-teman, silahkan tulis doa-doa terbaik kalian di kolom komentar dengan tujuan kita saling aminkan, dan insya Allah apabila kita banyak yang mengaminkan, insya Allah doa-doa kita akan cepat terkabul. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada beberapa testimoni yang masuk, yaitu tentang mereka yang sudah, tentang saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan istighfar dan sholawat. Di antaranya nih ada Alhamdulillah Ustadz, saya sudah merasakan mengamalkan istighfar dan bersolawat. Hati bisa menjadi tenang, rezeki selalu ada di dompet. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beristiqomah. Insya Allah saya doakan semoga teman kita atau saudara kita tetap terus selalu istiqomah atau continue dalam mengamalkan istighfar dan sholawat tersebut. Dan ada lagi yaitu dari Widya Narko, yang beliau mengamalkan istighfar juga ya teman-teman semua. Katanya gini, memang dahsyat istighfar. Kemarin saya sakit sangat berat, entah apa sakitnya ya. Berbagai obat masuk. Akhirnya obat saya hentikan, saya menikmati sakit itu dengan benar-benar ikhlas. Setiap kali atau setiap waktu, setiap saat saya beristighfar tak henti-henti. Dan alhamdulillah lambat laun saya bisa beraktivitas kembali. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari teman-teman beberapa testimoni dari saudara-saudara kita. Semoga kita yang belum yakin dengan keajaiban istighfar dan sholawat, semoga kisah tadi bisa menjadikan inspirasi bagi kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan sholawat dan istighfar insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita apabila kita yakin dan kita istiqomah membaca istighfar dan sholawat tersebut, insya Allah. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, yaitu di sini ada beberapa tips atau ada beberapa cara mudah agar rezeki terus mengalir tanpa henti. Baik teman-teman semua, apabila kita berbicara tentang rezeki, tentu ini yang ada dalam pikiran kita yaitu adalah tentang uang. Betul tidak teman-teman semua? Padahal yang namanya rezeki itu secara luas ya, memang secara sempitnya uang juga termasuk yaitu ke dalam rezeki. Secara luasnya rezeki itu banyak teman-teman semua. Ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rezeki. Kita diberi kebahagiaan, itu adalah rezeki. Ya, orang tua kita sehat, teman-teman kita sehat, teman yang baik, itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak yang soleh dan solehah, itu juga rezeki teman-teman semua. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya juga itu adalah merupakan rezeki. Di video kali ini saya akan kerucutkan rezeki, itu di sini masalah tentang uang. Bagaimana caranya agar rezeki itu datang lebih mudah? Ya, tentunya rezeki ini yang rezeki yang halal, yang berlimpah dan juga berkah. Di antaranya ada beberapa tips atau cara yang mudah yang bisa kita lakukan agar rezeki itu datang kepada kita
dengan tiada henti. Yang pertama, bangkitkan kesadaran atau keyakinan dalam diri kita betapa pentingnya rezeki itu. Atau yang dimaksud tadi yaitu kita adalah uang ya. Jadi tumbuhkan dalam diri kita bahwa kita sangat membutuhkan atau kita perlu akan adanya uang. Tapi bukan kita mentuhankan uang, bukan kita menyembah uang, tapi kita sadari dalam diri kita bahwa penting sekali akan adanya uang. Dengan tujuan uang itu sebagai sarana penunjang dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Atau setidaknya kita bisa bersyukur dengan adanya uang tersebut. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa membantu orang lain. Kita bisa bersedekah dan lain sebagainya. Jadi tujuannya bukan kita mentuhankan atau kita menyembah uang. Tapi gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita butuh akan adanya uang. Apalagi di zaman sekarang. Apa-apa kita membutuhkan, kita menggunakan uang, teman-teman semua ya. Jadi kita harus bangun kesadaran dalam jiwa kita, dalam diri kita. Saya membutuhkan uang, saya mencintai uang sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bangun kesadaran, kita bangkitkan kesadaran dan yakini bahwa Allah itu maha kaya. Mungkin teman-teman semua, bahkan semuanya juga kita ya meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha segalanya. Tapi ini kadang-kadang terkadang keyakinan kita itu terkikis atau kita kurang yakin akan Allah yang maha kaya. Contoh kecil, teman-teman semua sendiri bisa rasakan ketika kita akan mulai usaha tersebut, kita tidak memiliki modal. Yang kita ingat bukan Allah yang maha kaya, tapi kadang kita memikirkan, kita mengingat kepada siapa ya saya harus meminta modal, kepada siapa ya saya harus meminjam modal. Nah, seperti itu teman-teman. Padahal begitu kita apapun itu, masalah apapun itu, usaha apapun itu, kita semuanya serahkan kepada Allah. Ketika kita mengingat yang ada dalam pikiran kita adalah Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani usaha tersebut. Meskipun mungkin atau nanti kedepannya kita bisa mungkin ya Allah memberikan cara modal kepada kita itu dengan pinjaman dari teman atau dari saudara ya atau dari keluarga, mungkin ya seperti itu, atau mungkin cara meminjam dengan apa aja gitu ya. Tapi yang pertama harus kita ingat adalah Allah yang maha kaya. Tidak perlu diragukan lagi, yakinkan, mantapkan dalam hati kita bahwa Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu agar rezeki tetap mengalir kepada kita setiap waktu, setiap saat, tiada henti. Yang ketiga yaitu sadari bahwa kita selaku insan, bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita memiliki banyak dosa, teman-teman semua. Al-insanu mahalul khata' wa nusyan. Manusia itu, insan itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kita selaku hamba, kita akui, kita memiliki banyak dosa. Baik itu yang kita sadari atau yang tidak, baik itu yang sengaja atau tidak, baik itu yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kita sadari bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa. Yaitu setelah kita sadar bahwa kita makhluk yang penuh dosa, kita baca istighfar seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minimal kita baca istighfar 70 kali sebelum tidur atau 70 kali kapanpun itu.
Itu yang biasa dicontohkan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kurang dari 70 kali membaca istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah loh yang sudah dijamin oleh Allah, ma'sum, terjaga, terhindar dari berbuat salah, berbuat hilap ya. Apalagi kita selaku hamba yang banyak dosa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, bahkan kita harus lebih banyak membaca istighfar. Misalkan entah itu 1000 kali sehari atau bahkan lebih, kita lafazkan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tentunya kita lafazkan istighfar tersebut dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Insya Allah kalau kita dengan hati kita akan bergetar, kita akan benar-benar, kita akan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, selain istighfar tersebut menghapus dosa, ini ada kabar baik bagi kita semua teman-teman. Bahkan di Al-Quran sudah disebutkan, yaitu dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 ya, yaitu tentang sebagian jalan rezeki kita, yaitu dari istighfar. Jalan rezeki dalam Al-Quran yaitu ada 8. Yang pertama dengan jalan sedekah, ada rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rizki dengan cara bersyukur, ada rizki yaitu karena anak, ada rizki karena menikah, ada rizki karena berusaha, ada juga rizki yang tak terduga, dan ada juga rezeki dari atau karena istighfar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan, wa min kulli hamin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, siapa yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan membukakan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan Allah akan memberikan kegembiraan setiap kesedihan. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tak terduga teman-teman semua. Jadi, itulah yang ketiga tadi, yaitu cara mudah agar rezeki tetap mengalir, yaitu dengan kita menyadari bahwa kita selaku insan, selaku manusia banyak dosa. Dari itu kita istiqomahkan membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak mungkin. Dan yang terakhir dari saya, mungkin ini yang nomor 4, yang keempat, yaitu membiasakan bersedekah. Karena sebagian dari tadi jalan rizki yang ada dalam Al-Quran, yaitu ada rizki yang dari sedekah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 245, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami, atau yang dimaksud di sini yaitu menafkahkan, menginfakkan harta di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau mengganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu tadi teman-teman semua, cara yang keempat agar rezeki mudah mengalir kepada kita tiada henti. Sudah ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu dengan bersedekah atau dengan infak. Mohon maaf teman-teman, ini ada satu kisah tadi pagi baru saya merasakan keajaiban dari sedekah tersebut. Mohon maaf, ini bukan bermaksud ria. Saya dan istri saya biasa atau membiasakan untuk bersedekah subuh.
yaitu mengeluarkan sebagian rezeki kita, walaupun hanya 1.000, 2.000 ataupun 5.000, asal kita rutin, asal kita continue. Insya Allah ini saya sudah jalankan bersama istri saya bareng-bareng tiap pagi, istilahnya sedekah subuh. Dan tadi pagi istri saya menyedekahkan uang, mohon maaf, sebesar Rp50.000 ya, kepada orang tua saya. Walaupun kepada orang tua sama nilainya sedekah, Rp50.000 istri saya sedekahkan kepada orang tua saya. Beberapa saat kemudian, Masya Allah, dengan keajaiban yang sangat-sangat saya rasakan kedahsyatannya, Allah mengganti dengan yang berlipat ganda, yaitu dengan Rp600.000. Masya Allah, ada transferan masuk ke rekening saya. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Teman-teman, asalkan kita yakin, memang mungkin prosesnya tidak semudah seperti tadi, tapi mungkin itu tadi pas sekali keajaiban itu datang. Mungkin bagi teman-teman atau siapapun di sana ya, teman-teman, tidak langsung kita begitu mengeluarkan sedekah kita langsung mendapatkan keajaiban. Itu mungkin itu kembali lagi ya, itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan memberikan keajaiban atau menggantinya, itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin dengan sedekah Allah akan melipat gandakan rizki yang telah kita keluarkan tersebut. Itu teman-teman semua, diantaranya 4 cara mudah agar rizki terus mengalir kepada kita tiada henti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi saya khususnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih teman semua sudah setia menemani saya di channel Kurniawan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.